Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. AMD mengumumkan penamaan baru untuk prosesor mobile mereka mulai tahun 2023 mendatang dan selanjutnya. Ini dilakukan agar pengguna bisa lebih mudah mengidentifikasi model prosesor mobile AMD, apalagi sekarang ini kategorinya makin banyak. Angka yang lebih tinggi menunjukkan kelas dan performa yang lebih tinggi. Begini skema penamaan baru prosesor mobile AMD. Selain itu, untuk satu keluarga prosesor bakal menggunakan satu jenis arsitektur saja, supaya punya kemampuan yang setara dan penamaannya juga lebih mudah. Redmi baru saja meluncurkan laptop gaming terbarunya dengan kehadiran Redmi G Pro yang memiliki layar besar 16 inci dengan AMD Ryzen 7 6800H. Redmi G Pro ini hadirkan layar 16 inci LCD 2.5 dengan resolusi 2.5K dan refresh rate 240Hz. Laptop ini juga dilengkapi dengan GPU Nvidia GeForce RTX 3060, RAM 16GB, serta storage SSD 512GB PCIe 4.0. Konektivitasnya telah mendukung Wi-Fi 6 Dual Band dan Bluetooth 5.2. Memiliki speaker 2W x 2, serta dukungan audio DTS X Ultra. Redmi G Pro Gaming Laptop ini baru dijual di Cina dengan harga 16 jutaan rupiah. Tepat sebelum Apple merilis iPhone 14 series, Huawei meluncurkan smartphone flagship terbaru mereka, yaitu Huawei Mate 50 series. Dan ini disebut jadi smartphone pertama yang punya dukungan fitur komunikasi satelit. Menggunakan jaringan satelit Cina Beidou, pengguna Mate 50 series bisa mengirim pesan di kondisi darurat saat tidak ada jaringan seluler. Tapi sayangnya hanya bisa kirim pesan, belum bisa menerima pesan. Huawei Mate 50 series hadir dalam dua model, yaitu Mate 50 dan Mate 50 Pro. Yang keduanya menggunakan SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 dari Qualcomm. Perbedaan utamanya dari segi layar. Mate 50 Pro sedikit lebih besar dari Mate 50 regular. Dan spek kameranya juga berbeda, khususnya untuk kamera telefoto. Mate 50 Pro menggunakan sensor 64MP, sedangkan Mate 50 hanya menggunakan 12MP. Ada juga edisi khusus Mate 50 RS Porsche Design dengan spesifikasi mirip Mate 50 Pro, tapi punya tampilan lebih mewah ala mobil sport Porsche. Canalys baru saja memaparkan laporan dan data penjualan perangkat wearables terbarunya, di mana pihaknya menyebutkan ada pertumbuhan signifikan dari penjualan perangkat wearables untuk kuartal 2 2022. Perangkat wearable yang termasuk dalam kategori jam tangan, termasuk jam tangan konvensional dan smartwatch, telah bertumbuh dengan masing-masing mencapai 46,6% dan 9,3%. Sayangnya, smartband justru mengalami penurunan hingga 35,5% di periode ini. Pangsa pasar untuk wearables masih dikuasai oleh Apple dengan pangsa pasar 26,4%, sementara di posisi kedua dan ketiga terdapat Samsung dan Huawei. Update baru berukuran 1GB meluncur untuk PlayStation 5. Ini adalah update yang sudah dinanti banyak gamer PlayStation 5, yaitu dukungan resolusi 1440p untuk monitor atau televisi yang mendukungnya. Selain itu, update ini juga menghadirkan beberapa fitur baru, seperti menciptakan game list, menikmati komparasi audio stereo vs 3D audio, hingga fungsi sosial lebih mudah seperti permintaan untuk share screen misalnya. Update ini sudah tersedia untuk diunduh pada saat berita ini diturunkan. Sony sendiri belum angkat bicara soal fitur seperti apa lagi yang akan mereka rencanakan untuk PlayStation 5 di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Dukungan apa lagi yang terasa masih kurang dari konsol generasi terkini Sony 1 ini? Di luar engine populer seperti Unreal Engine dan Unity, tak sedikit developer yang punya engine mereka sendiri. Seperti halnya Square Enix, masih terus mendorong engine racikan mereka sendiri, Luminous Engine dari Luminous Production, yang notabene menjadi basis Forspoken. Menariknya, Square Enix baru saja mendaftarkan nama untuk sesuatu yang disebut Radek Engine. Tak ada informasi atau detail terkait nama ini, namun disinyalir merupakan engine baru yang tengah mereka garap. Walaupun tak tertutup kemungkinan, ini juga judul sebuah video game. Tidak ada informasi tambahan kapan kira-kira Square Enix akan memperkenalkan Radek Engine ini. Dan jika pun memang engine, game perdana mana yang akan menggunakan? Game Square Enix dengan engine sendiri, akan oke kah? Kita tunggu saja. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.